3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya. Baru 10 orang nih kayaknya. Lagi yang kuat dengan segala hati, segala jiwa, segala kekuatan. Amin. 1, 2, 3. Haleluya. Dunia, dia tidak pernah lahir di hati kita, maka kita jadi orang yang termalang di seluruh dunia. Ya, kenapa? Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan menuju surga. Kita terpisah jauh dari Tuhan karena dosa awal, dosa Adam dan Hawa. Terputus hubungan kita dengan Tuhan, dan kita akhirnya tidak bisa mencapai Tuhan. Ada jurang yang membatasi. Mungkin yang di belakang bisa dengar, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu di belakang, ya, jangan ngerumpi. Ya, dengar firman, buka telinga rohmu. Ini bukannya kebaktian biasa-biasa. Kita ada di penghujung tahun 2021, saudara. Karena tahun ke depan, tahun kesukaran, tahun bencana, tahun di mana kita akan mengalami hal-hal yang mengerikan. Ya, katanya ada tsunami, katanya akan terjadi badai, terjadi gempa bumi, dan terjadi apa saudara? Kegoncangan. Tuhan bilang 1 kali lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Semua yang akan digoncang saudara. Bukan hanya alam, keluarga demi keluarga digoncang. Ada yang telepon saya, lagi proses perceraian, proses ekonomi, proses sakit penyakit, banyak sekali saudara. Ya, baik dalam pelayanan ada goncangan, ada. Sikut sana, ikut sini. Aku yang paling hebat, aku yang paling bisa. Kadang hamba Tuhan dengan hamba Tuhan saling iri hati. Ya, kalau tukang siomay iri hatinya sama tukang siomay. Ya, terus kalau tukang parkir iri hati sama tukang parkir. Kalau saya dagang kue, saingannya tukang kue, saudara. Ya. Kalau para pendeta saingannya para pendeta, saudara. Mau tidak mau, ini hati siapa yang tahu, saudara ya? Oh manis, shalom, shalom, shalom. Aduh, domba gua diambil dia. Aduh, dia tuh jemaat-jemaat itu dari kita, gereja kita nih pada ditarik-tarik. Saya kenal banyak berapa hamba Tuhan. Saya ada persekutuan doa, seringkali panggil hamba-hamba Tuhan. Nah itulah hamba Tuhan seringkali nyap. Bu Maria tahu nggak? Itu gereja bisa besar, kenapa? Fasilitasnya mic 1 miliar. Mic 1 miliar itu bisa 5.000 gerejanya. Lebih dari bioskop. Musiknya nggak kayak begini saudara, canggih kayak ratusan juta ya saudara. Itu gereja-gereja kecil pada ditarikin. Jadi gereja-gereja yang kecil pendetanya ngomel-ngomel, keluh kesah ya, banyak sekali. Oh itu gereja dari jemaat-jemaat kita pada pindah. Jadi pendeta sama pendeta ada rasa iri hati. Jujur kan, kita masih manusia. Tetapi Tuhan bilang kita harus membawa terus pada pendewasaan penuh ya, pendewasaan penuh. Biarkan kalau mau ke gereja yang penting masih bertumbuh, masih kenal Kristus, tidak murtad. Sedangkan di luar sana banyak yang belum percaya Yesus. Mereka hidup dalam kegelapan. Cari, bagi sembako, berikan makanan, doakan yang sakit. Banyak yang masih Bani Keda, Nebayot yang belum mengenal Kristus. Ya, kita datangi, kita berikan doa, kita berikan apa yang kita bisa berikan, saudara. Kita harus menjadi terang Kristus. Kalau di gereja nih terang sama terang, jadi silau men semuanya. Tapi kalau kita cari yang dalam kegelapan, sehingga sinar kita akan bersinar. Kata
Tuhan, jadilah terang dunia, jadilah garam dunia. Puji nama Tuhan. Kita percaya di penghujung akhir tahun ini kita harus on fire with Jesus ya. Siapa di sini yang udah Kristenannya udah 10 tahun? Ayo angkat tangan. 10 tahun. 1, 2, 3, 4, 5 20 tahun. 20 tahun. Waduh, 1, 2 jujur nih ya. 20 tahun. Yang dari OA udah Kristen. Ayo. Orang tuaku Kristen, jadi aku juga Kristen ya. Nah, jujur dari kecil OA kayak saya dari kecil udah Kristen. Papa saya pendeta, otomatis anaknya semua Kristen. Ya, tapi mengenal Kristus, mengalami Kristus enggak. Cuman papa mama Kristen, kita tiap minggu ke gereja. Penuhin bangku gereja. Tapi mengenal Tuhan enggak, saudara. Dekat Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami pertobatan sungguh-sungguh enggak. Saya ini paling kadang gini loh ya, dalam hati tuh ngomong gini, Tuhan Yesus tuh bener gak ya Tuhan Yesus? Jadi saya meragukan, jujur saya remaja umur 15-16 tuh saya di hati ngomong, Tuhan Yesus itu bener Tuhan gak ya? Katanya dia mati di atas kayu salib, tapi saya gak berdosa amat. Kayaknya saya gak butuh karya salib gitu loh. Itu hati yang ngomong. Tapi pada waktu saya berumur 20 tahun, pada saat Tuhan jamah saya, pada saat Tuhan sentuh hati saya nangis ya. Saudara, siapa di sini yang pernah mengalami pertama kali di mana jatuh cinta kepada Tuhan? Ya. Ya. Cinta banget sama Tuhan, ngalami Tuhan. Tuhan hidup, Tuhan berkarya, dan Tuhan menyentuh hidup kita, menyentuh hati kita. Ya saudara, api itu harus terus menyala-nyala, jangan sampai padam. Ya, dengan cara apa? Supaya api tetap menyala-nyala, saudara, harus dengan berdoa, baca firman, menyembah, memuji daripada ngomel ya, memuji Tuhan daripada aduh ibu-ibu nih minyak goreng naik sampai 30.000. Ini telur anak saya bilang berapa sekarang sekilo? 32, dia 33. Waduh, saya bilang, saya baru nyadar, waduh, telur naik banget. Ya, kedepannya adalah masa-masa sukar. Tuhan udah bilang, pada akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar lagi, lebih lagi. Saudara sudah siap belum? Amin. Aduh, lemas jawabnya. Sudah siap belum? Amin. Harus siap mengalami masa sukar, harus siap. Aku siap bersama Yesus. Aku bisa, ya. Saudara, kekristenan itu simpel sekali. Seringkali saya bertemu dengan orang-orang yang menengah bawah. Jadi apa sih kekristenan itu? Apa sih Tuhan Yesus itu? Siapa sih Isa Al-Masih itu? Ya, saudara, Yesus itu Tuhan, tapi ada yang gak percaya dia manusia. Ya. Tapi kita jawabnya gimana, saudara? Terus jawabnya begini, Tuhan mau jadi apa aja bisa nggak? Bisa katanya. Dia pembantu rumah tangga. Tuhan mau jadi semut bisa? Bisa. Tuhan mau jadi ayam bisa? Bisa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi mau jadi manusia bisa? Bisa. Ya. Jadi buka pikiran mereka, bukan manusia yang mau menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang mau menjadi manusia. Ya saudara, maka kekristenan itu sangat sederhana sekali. Ya, saya seringkali bilang, apa sih arti salib itu? Salib itu hubungan kita dengan Tuhan, oke? Maka kita hubungan kita dengan sesama, oke. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak oke, dengan sesama pasti bentrok sana, bentrok sini. Yuk kita baca di dalam Matius 22 ayat yang ke-36 sampai 40. Ya, saya bacakan saja ya saudara. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kemudian para ahli Taurat bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu. Nah, saudara digaris bawahi sama dengan itu, ya. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan seluruh kitab-kitab para nabi. Jadi sangat simpel sekali. Kekristenan itu apa sih? Maka orang Kristen itu seringkali pakai salib. Tapi mengerti nggak salib itu apa? Salib itu hubungan kita dengan Tuhan baik, Tuhan dengan kita baik. Dan hukum itu sama dengan kita mengasihi sesama. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, kembali kepada kasih yang mula-mula, ya. Seringkali kita sibuk oleh pelayanan, sibuk oleh masalah hidup, lelah, ya, dalam kekristenan, ya. Kayak rutinitas ke gereja, beribadah, mengadakan ibadah, ataupun kita berdoa, seringkali ada rasa capek, bosan. Ada gak saudara? Jujur, aku juga pernah begitu. Jujur, lelah, bete, kayaknya lagi gak mau doa nih, kayaknya lagi gak mau melayani deh, kayaknya hati ini lagi tawar deh, ya. Tapi karena mungkin datang masalah bertubi-tubi, menekan, gak bisa berdoa. Saudara, saya pernah mengalami stres. Saudara tahu stres tingkat tinggi. Banyak masalah, ini kepala tuh gak konsen. Berdoa gak konsen, baca Alkitab gak konsen. Pokoknya udah penuh masalah hidup. Tapi Roh Kudus yang dalam hati saya cuma bilang, kamu datang dengan setia. Saya datang cuma bilang, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya bercucuran air mata, saya nangis. Gak tahu apa yang mesti didoakan, gak tahu apa yang mesti diomongin ke Tuhan. Hanya nangis. Saking saya gak bisa lagi berucap doa. Karena apa? Beban hidup begitu berat. Tapi saudara tahu Tuhan mengerti setiap tetesan air mata. Asal kita tetap setia, kita tetap datang kepada Tuhan, tetap kita datang untuk berdoa walaupun tidak terucap kata, hanya air mata. Akhirnya Tuhan pulihkan, Tuhan jawab doa, Tuhan berikan semua yang menjadi kebutuhan keperluan anak-anaknya. Amin. Amin, saudara. Jadi hubungan kita yuk terus jalin dengan Tuhan. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Ngebatin daripada ngedumel, ya. Ibu-ibu lagi masak, Tuhan terima kasih ya bisa masak tempe sama kangkung, sama telur walaupun naik. Ya, walaupun ya sebulan sekali ayam, daging, harus mengucap syukur ya saudara. Ibu-ibu di tempat ini lebih baik ngomel apa lebih baik bersyukur? Syukur ya. Makanya ada ayat firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah senantiasa, ingat-ingat semua kebaikan Tuhan. Siapa yang suka lupa? Aduh lupa nih Tuhan pernah tolong saya. Aduh lupa nih Tuhan pernah mengasihi saya. Tolong dimatikan dulu mainannya. Ya, saudara. Jadi harus Tuhan seringkali ingatkan saya, ingat kebaikan Tuhan, hitung berkatmu satu-satu. Kayak ada pujiannya, hitung berkatmu satu-satu, jangan lupakan semua dari Tuhan. Hitung berkatmu satu persatu, dan kau rasakan cintanya Tuhanmu. Ya, hitung, sering kali ingetin Roh Kudus. Iya ya, pernah mengalami ini sama Tuhan, pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kita udah diberikan keselamatan. Dia yang lahir, dia dari surga yang tidak membutuhkan apapun. Dia yang maha kaya, dia yang mencipta langit dan bumi. Di surga jalanan dari emas. Dia gak perlu apa-apa, gak butuh apa-apa. Tapi dia mau turun, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, ya,
menjadi sama dengan manusia, sehingga mati. Ya, kematiannya itu saudara, langit dan bumi tidak menerima, tergantung. Makanya manusia yang paling terkutuk di zaman itu matinya disalib, saudara. Bahkan juga dirajam, dimahkotai duri, dipaku kaki dan tangannya. Saya kalau nonton film Passion ya, saya nggak kuat, saya nggak kuat betul. Pada saat dia dirajam, saya Tuhan, saya pasti tutup mata. Saya nggak kuat, saya sampai nangis, saya lihat gitu, saya memalingkan wajah saya. Saya nggak kuat Tuhan Yesus disiksa seperti itu. Itu baru film, apalagi yang sesungguhnya, saudara. Ya, dia aja mengosongkan dirinya, mengambil hati hamba. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, harus jadi keset. Saudara tahu keset? Kotoran orang kan, yang curhat ini, curhat itu, curhat ini, curhat itu, ya kan? Sampah-sampah ngumpul diberikan pada hamba-hamba Tuhan. Tetapi jangan kita jadi buka celah, jadi beban. Ya, oh sini masalahnya itu. Saya juga menaungi hamba-hamba Tuhan tuh nggak gampang. Misalkan dia 30 jemaat, 30 masalah. Saya buka PD juga bisa 20 orang, 20 masalah. Tiap orang punya masalah. Siapa di sini nggak ada masalah, angkat tangan? Nggak ada yang berani. Saya nggak ada masalah ya, saya enak, saya kaya raya, semua cukup, ya sehat, gemuk gitu kan. Nggak ada. Ada yang nggak ada masalah? Ada semuanya, saudara. Jadi kita hidup di dunia ini, orang fasik, orang benar, tetap ada masalah. Tapi yang membedakan, kita ada penolong Tuhan Yesus, pertolongan kita. Asal kita punya hubungan karib dengan Tuhan, dan kita mempunyai hubungan karib dengan sesama, itu arti salib. Ya, seperti di dalam Yohanes 14 ayat 15, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Saya bacakan saja ya. Dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku huruf besar, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, turuti perintah-perintahku. Perintahnya di mana sih? Yaitu di firman. Baca firman, roti hidup. Senangi firman, tiba-tiba muncul sepatah kata, itu yang membuka hidup kita, bawa destiny hidup kita, membuka setiap pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kita. Seringkali sih ada sepatah kata aja yang dari firman itu hidup jadi rema. Itu yang akan membuat kita berbuah-buah, ya, dipulihkan semuanya. Jadi saudara, kita baca di dalam tadi hubungan kita dengan Tuhan harus mempunyai hubungan karib, ya. Jangan menduakan Tuhan, jangan juga mendukakan Tuhan. Mendukakan Tuhan caranya gimana sih? Ya saudara, Kristen sih Kristen, pendeta sih pendeta, hamba Tuhan sih hamba Tuhan, tetapi hatinya belum beres. Makanya masalah ada lagi, datang lagi untuk pemberesan hati. Karena Tuhan gak lihat rupa kita, oh iya cantik, bajunya keren, sepatunya mahal nih, bajunya juga tasnya apa, bukan. Tuhan bukan lihat di depan mata, tapi Tuhan lihat kedalaman hati. Ya, kalau hatinya belum beres, dikasih lagi masalah. Belum lulus, dikasih lagi masalah. Bentrok sana, bentrok sini, ya, sikut sana, sikut sini, marah sana, marah sini. Ya, hatinya belum beres. Makanya firman Tuhan, buah-buah roh itu harus muncul. Kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, saudara mengucap Yesus itu Tuhan, sudah ada Roh Kudus. Tapi ada nggak buahnya? Ada kasih kah? Ada sukacita kah? Ada damai sejahtera kah? Ada kebaikan, ya, kemurahan, ketekunan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mau marah, dia kesel banget marah. Sabar. Apalagi tambahin puasa, saudara. Mau marah, lemas. Ya saya pernah dulu, saya kan orangnya kadang cepat emosi gitu ya. Pengen marah, ada kejadian hal yang buat kesel, pengen marah.
lemes, nggak bisa marah lagi puasa, saudara lapar. Itu perlunya saudara ambil puasa, ya. Apalagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ambil puasa. Ini matikan kedagingan kita, karena daging ini tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, ya. Karena manusia roh kita kuat, jiwa kita sehat, maka kita akan masuk kerajaan Allah itu apa? Roh kita, jiwa kita. Daging ini harus ngikut roh kita, bukan kita ngikutin daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup, ya. Ada perjabulan, perzinahan, iri hati, kejahatan, pencurian. Baca saudara di Alkitab tentang keinginan daging, ya. Tapi saudara beda, karena Roh Kudus ada dalam kita. Kita harus ikuti roh yang kuat, Roh Kudusnya Tuhan. Maka ada keinginan roh, ikutin, sehingga kita bisa memasuki tahun 2022 dengan kekuatan penuh. Saya setiap akhir tahun saya ambil doa puasa Esther. Kenapa? Tuhan, apa petunjukmu? Tuhan, sertai tahun depan. Tuhan, kami minta urapan yang kuat untuk memasuki setahun loh ke depan 2022. Baik kita semua anak-anak Tuhan ambil doa. Pas pergantian tahun, teng 12 kali masuk doa, bukan jedar petasan kayak orang dunia. Masuk berdoa, minta sama Tuhan kekuatan baru memasuki tahun baru, penyertaan Tuhan, urapan baru, kekuatan baru. Kalau bisa minta perkataan Tuhan apa, pesan Tuhan apa sih kita masuki tahun baru itu, ya saudara. Jadi kita tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ada tuntunan Tuhan, asal kita mau datang untuk minta arahannya, tuntunannya, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Nah, itu hubungan kita dengan Tuhan baik, Tuhan kita dengan kita juga baik, bisa mendengar suara Tuhan, bisa lembut suara Roh Kudus itu mengajari kita. Ya, saudara lagi masak, lagi bekerja, makanya berdoalah senantiasa. Ya, orang Kristen paling enak, tinggal ngomong di hati kita. Nggak kayak orang lain harus bersih-bersih, jebar-jebur, bersihkan semua ya. Kayak orang-orang seberang itu. Kita gampang cuma ngomong di hati Tuhan, begini. Itu doa, saudara. Ya, ngebatin daripada ngedumel. Ya, ngebatin sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya, Engkau baik gitu. Engkau begitu baik, Engkau menolong, Engkau sertai. Terima kasih untuk anak-anak yang manis, yang sehat. Apa saja yang bisa kita ucapkan terima kasih. Ya, saudara. Kemudian hubungan kita dengan sesama, bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama, asal kita punya hubungan baik dulu dengan Tuhan, Tuhan dengan kita dengan Tuhan. Dan hukum itu sama dengan, ya, dikatakan tadi, hukum itu sama dengan, ya, kita mengasihi sesama. Di dalam Matius 23 ayat 35 dan 40 saya bacakan. Ya, pada akhir zaman kita harus lakukan seperti ini. Matius 25 ayat 35 dan 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, jadi kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Kita kunjungi yang sakit, kita doakan. Kita berikan mereka mungkin Indomie atau beras atau apapun yang kita miliki, kita tidak akan pernah kekurangan. Saya dari dulu juga sering memberi tanpa memikirkan, aduh nanti sayang nih, kita gimana. Enggak. Kita memberi karena ada belas kasihan Tuhan.
Beri pun semampu kita yang kita miliki. Ya, orang yang suka memberi itu tidak akan kekurangan, ada ayatnya. Bahkan yang ngirit banget belum tentu juga dia kelimpahan. Ya saudara, beri itu ada kasih, baik secara materi, apalagi mereka yang belum mengenal Kristus. Saudara, beritahukan mereka, kamu mau selamat gak? Yuk saya kenalin, ada juru selamat. Ya, kita dari tetangga kita, mungkin saudara kita, orang-orang sekitar kita. Saudara, kita beritakan Injil. Kita juga berikan mereka yang menjadi kebutuhan mereka, baik rohani, jasmani, ekonomi, semua berikan. Kita tidak akan pernah kekurangan, saudara. Di tengah-tengah mungkin ya ekonomi sekarang, aduh boro-boro bisa ngasih orang gitu kan. Banyaknya orang yang mementingkan diri sendiri, egois. Gua aja pas-pasan, boro-boro kasih orang. Nah itu mulutnya udah jahat, saudara. Mending ngomong gini, Tuhan kasihan dia Tuhan, kalau misalnya saya berikan dia, pasti Tuhan juga gak mungkin aku kekurangan. Berikan saudara. Dan lihat, Tuhan itu tidak pernah buta saudara untuk memberkati kita. Tuhan itu tidak pernah telinganya tertutup bagi orang yang penuh belas kasihan bagi orang-orang sekeliling kita. Ya saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Kita aplikasikan dengan sesama. Itu hukumnya sama dengan salib. Kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Itu hukumnya sama dengan kita mengasihi sesama. Saya juga sempat kaget tadi doa pagi ya. Sama dengan, waduh, berarti hukumnya sama dengan kita mengasihi Tuhan tuh kita harus mengasihi sesama. Ya saudara, dan juga beritakan Injil karena amanat agung ini saat-saat terakhir. Banyak bencana di mana-mana, dan juga mereka yang tanpa Tuhan itu kasihan. Kebetulan Tuhan bawa saya di YouTube ya, PAZ Agape, Pas Agape. Jadi saya bisa bersuara tentang penginjilan akhir. Udah gak ada jalan lain. Saudara, jangan berharap dunia kembali kepada sebelum tahun 2020. Makanya suntik cepat biar cepat selesai. Enggak bakalan. Kita ini masuk di ujung akhir zaman. Tuhan Yesus segera datang. Tetapi kita bumi ini mengalami sakit bersalin, mules. Ya, jadi ada gejolak ekonomi, gejolak bencana, apapun bisa digoncang. Seperti kemarin kita pendoa, Tuhan suruh pukul. Tinggal tetap kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Ya. Semua yang saudara pikir aman, gue punya deposito, gue masih ada tanah, masih ada rumah, masih ada mobil, masih ada apa lagi aset-aset saudara. Ya, secara jasmani. Sekali tsunami datang 1 detik habis. Yang saudara kumpulkan bertahun-tahun dengan keringat, dengan tenaga, fokusnya uang dalam 1 detik habis. Saudara bisa gila? Bisa, kalau dia mengandalkan uangnya, mengandalkan hartanya. Tahun 98 daerah Cengkareng, saya tinggal daerah Cengkareng, terjadi kerusuhan. Itu dalam ruko itu di kaca dihancurkan, dibakar, terus anaknya itu diperkosa. Saudara tahu, gila mamanya. Stres gila karena lihat anaknya diperkosa. Ya saudara, apapun bisa digoncang. Apa yang menjadi kebanggaan saudara? Anakkah? Gue udah tua, nanti anak gue bisa pelihara gue, dia bagian gantian, dia yang kerja, saya yang sudah tua. Tiba-tiba anaknya mati, stres kan? Stres gak saudara? Stres. Terus kerjaan tiba-tiba nyaman, tiba-tiba pengurangan karyawan, banyak saudara akhir-akhir ini. Nganggur, stres kan? Stres, berantem sama istri di rumah, istri ngomel, gak kasih duit, lu tidur melulu, karena lakinya stres kan, PHK tidur melulu, istrinya jadi stres juga. Gak ada pemasukan, pengeluaran harus tetap makan. Ya saudara, stres saudara. Akhir zaman ini banyak orang-orang yang stres. Ya kita nih yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipenuhi urapan Tuhan, dipenuhi firman. Jangan ikut stres saudara ya. Kuat kuat manusia roh kita, makan firman, roti hidup. Makan, minta urapan baru setiap pagi. Salurkan, cari orang yang dalam keadaan stres,
salurkan. Saya doakan ya. Ya, ini saudara tahu tangan kita ini bisa touch aja, pegang aja, mengalir kuasa Tuhan loh. Berasa kan saudara? Kalau ini kita doakan orang, ada kuasa yang mengalir. Seperti wanita pendarahan 12 tahun, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia punya iman. Pada saat dijamah jubah Tuhan, dia sembuh, dia merasa sudah sembuh. Karena apa? Dia pendarahannya berhenti, dia merasakan. Tapi Tuhan Yesus bilang, siapa yang menjamah jubah saya? Siapa? Murid-muridnya bilang, Tuhan, Tuhan. Yang desak-desakan di sebelah Tuhan Yesus kan banyak orang berkerumun, ya kan? Pengen disembuhkan, pengen dijamah, pengen dia apa? Enggak. Tuhan bilang, ada kuasa yang mengalir dari jubahku. Ya, itu ada kuasa. Jika kita udah dipenuhi kuasa Tuhan, salurkan. Jangan minta urapan terus buat apa? Urapan terus tanpa kita membagikan bagi orang lain. Ya, minta firman, enak didengar, enak firman, Ji Maria terus Ji Maria, khotbah terus, enak, semangat. Ih, buat apa kalau saudara tidak membagikan di luar sana bersaksi? Alami Tuhan. Hidup kekristenan bukan agama. Yang kerudung juga mereka percaya Yesus juga selamat masuk surga, saudara. Jangan sangka dia percaya Yesus, dia bertobat, dia terima Yesus, tapi tetap masih pakai kerudung, dia terima masuk surga. Daripada kita orang Kristen bertahun-tahun oa dari bayi udah Kristen, tapi masih muter-muter di gereja, tiap hari berantem dengan tetangga, dengan saudara seiman, jelek-jelekin, gosip di mana-mana, saudara, banyak. Saya juga, karena saya juga ibaratnya kayak gembala, punya persekutuan doa tuh gembala. Dari 2003 saya buka persekutuan doa, itu seperti gembala sebetulnya. Ada satu teman yang diberikan karunia penglihatan, ada ibu pendeta, Bu Maria, aku ada lihat kamu ada tongkat gembala. Oh ya, amin, saya aminkan saja. Aku lihat kamu ada jubah Yusuf. Oh ya, amin. Ya, berkat Tuhan datang, saya bagikan lagi. Ya. Jadi saudara yang penuh firman, sampaikan, beritakan. Yang penuh Roh Kudus, jamah. Ada kuasa. Jangan saudara cuma dengar, tapi tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Aduh, Tuhan bilang pergi. Ya, di dalam Matius 28. Kata Yesus mendekati mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Pergi, saudara. Jangan ngumpul-ngumpul terus di gereja. Pergi ke tetanggamu, pergi ke customer-customermu, pergi penjual-penjual sayur, penjual ikan, penjual apapun, ajak ngobrol. Ceritakan tentang juru selamat, tentang keselamatan. Kasihan mereka yang berjalan dalam kegelapan. Setidaknya mereka pernah mendengar kabar baik, mendengar Injil keselamatan, mendengar jalan lurus. Mereka aja berdoa terus tiap hari, ditemukan jalan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ya, mereka doa terus, tunjukkan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Biarlah mereka boleh menemukan itu. Ada terang Kristus mengalir dari hidup kita, bercahaya hidup kita. Dan ketahuilah dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, kita disuruh pergi, ada kuasa. Yang sakit kita sembuhkan, yang mati kita bangkitkan. Waduh, bangkitin orang mati nih. Waduh ya, nanti tahun 2022 banyak yang dapat mimpi penglihatan, akan terjadi supranatural, keajaiban. Ya, yang mati bangkit, yang sakit sembuh, yang mengalami banyak hal masalah terjadi mujizat-mujizat. Baik mujizat ekonomi, mujizat apapun akan terjadi asal roh kita kuat. Itu bisa membalikan keadaanmu. Jangan doa terus, tolong Tuhan, tolong sampai nangis, termehek-mehek, termasuk saya dulu, menjerit terus sampai melolong-lolong. Udah gak tahan, Tuhan udah gak tahan.
Saya sampai ke lapangan jerit-jerit sendiri, tahu nggak saudara? Kalau saudara mau tahu, udah nggak tahan, masalah hidup udah tertekan, saudara. Ya, kita bangkit kembali, kuat kembali iman kita. Perkatakan, deklarasikan di alam roh. Tuhan, aku percaya Engkau pasti tolong. Tuhan, aku percaya Engkau pasti sembuhkan saya. Tuhan, aku percaya Engkau pasti pulihkan keluarga saya, anak saya, suami saya, istri saya. Tuhan pasti pulihkan pekerjaan saya. Deklarasikan, diperkatakan. Ada janji Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang lain melihat, oh iya, sungguh ada Tuhan dalam hidupnya. Ya, jangan hidupnya terpuruk terus, ngutang sana sini terus, hidupnya di bawah terus, saudara. Gimana orang mau percaya Yesus? Ya Tuhan, lu aja miskin. Bukan saya anti orang miskin, ya bukan. Tapi sampai miskin, ngutang sana sini, buat makan susah, buat bayar kontrakan susah, sampai susah banget. Apa Tuhan kita seperti itu, saudara? Enggak kan? Tuhan kita enggak bakal seperti itu, membiarkan kita. Kalau kita dekat Tuhan, cari Tuhan, mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan, enggak mungkin kita terpuruk bertahun-tahun begitu terus. Coba saudara cek recheck. Saya suka ada bilang ke orang-orang yang menengah bawah itu, bangkit, kuatkan manusia rohmu, bereskan hatimu. Seringkali mereka ngomel masalah kehidupannya, berkeluh kesah, udah gitu pahit. Sudah tahu ya pahit? Hatinya pahit, ngomongnya yang pahit-pahit terus. Nah ini dia penghalang-penghalang berkat nih. Ya, pas kita recheck, pas kita dekat sama dia, oh tahu orangnya seperti ini. Orangnya hatinya nggak ada damai sejahtera. Hatinya belum beres. Gimana Tuhan mau memberkati? Ayo bereskan hati kita, minta ampun sama Tuhan, dan kita terus maju bergerak. Tuhan pasti berkatin. Kadang bilang, Bu Maria, mendingan orang muslim tuh bantuin saya, kasih saya apalah barang makanan apa. Saya mendingan orang Buddha tuh. Jadi dia lalu Kristen, tapi dibilang mendingan orang ini, mendingan orang itu. Jadi saya, waduh, ini orang gimana ya, saudara? Belum mengalami Tuhan. Ya, harus mengalami Tuhan. Kristen itu bukan KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pengalaman. Rugi. Makanya saya kalau dengar orang banyak bersaksi tentang pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, saya ngomong ngebatin sama Tuhan, bilang gini, Tuhan, gantian dong, saya pengen mengalami bahwa Tuhan dibawa saya untuk mengalami berbagai hal, pertolongan, ya, anugerah, kebaikan Tuhan, ya, itu karena kita juga dibawa untuk ke titik rendah, mengalami masalah, badai hidup, saudara, bertubi-tubi. Saya mau tengking nggak bisa, jalani karena aku izinkan. Untuk apa? Proses. Saudara dibaptis air, baptisan pertobatan. Baptisan Roh Kudus, baptisan kuasa. Ya, ada otoritas kuasa. Terakhir ketiga baptisan api. Itu hati-hati, banyak yang angus, terbakar. Hamba-hamba Tuhan jangan sangka dia nanti masuk surga, ternyata enggak. Ya, bisa lewati nggak baptisan api, baptisan kesukaran, baptisan ini, hati sedang diproses, dibakar, sampai saudara di persimpangan jalan antara Tuhan atau goodbye. Ya, nggak mau Tuhan lagi deh, goodbye atau murtad, atau saudara makin on fire. Lewati semuanya, jalani semuanya bersama Tuhan, dan kita akan lebih dari pemenang, saudara. Ayat terakhir di dalam Matius 10 ayat yang ke-7 dan 8. Ya, Matius 10 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, kita sudah diberikan kuasa.
Berikan juga dengan cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan, bersaksi kepada mereka, mendoakan mereka, sehingga amanat agung Tuhan cepat selesai. Ya, saudara bisa baca Matius 24, akan terjadi kegoncangan akhir zaman, ada gempa bumi, ada perang, ada kelaparan, ada penyakit sampar kayak COVID ini, penyakit sampar menular. Tuhan bilang itu belum kedatangan aku. Tapi kedatangan aku jika Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Jangankan seluruh dunia, tetangga kita aja belum pernah kita injilin. Tetangga kita aja belum pernah kita kasih tahu jalan keselamatan. Kasih tahu aja saudara, percaya nggak percaya nanti urusan Roh Kudus. Ya, kamu mau selamat gak? Kalau mau selamat ke sorga, percaya Isa Al-Masih, minta ampun atas dosa-dosa kamu, karena Dia sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kamu. Yang penting kamu sadar kamu manusia berdosa, terus minta pengampunan dari Tuhan, selamat. Oh gitu ya kekristenan. Iya, mudah saudara ya. Jadi kalau kita punya hati cinta pada Tuhan, pasti cinta kepada sesama. Amin. Kalau kita bilang, Tuhan aku cinta Engkau, Tuhan aku cinta Tuhan, bohong. Di hati ada penuduhan. Karena apa? Ya kesesama aja cuek, kesesama aja gak pernah memberi, pelit. Pokoknya aku deh yang penting, aku. Ya saudara, itu manusia yang egois, seperti manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman akan mementingkan diri sendiri, saudara. Ya, yuk kita pada akhir zaman ini, di penutup tahun ini, Tuhan hanya ingatkan, biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jangan suang-suang lagi. Ya, kalau suang-suang enak. Tuhan juga lihat kita. Ada loh teman saya di PD dulu, Kristen ke gereja rajin di dompetnya ada jimat, saudara. Waduh, saya bilang, satu kaki ke perahu Tuhan, satu kaki ke setan. Pada waktu perahunya jalan, jebur dia jatuh. Kebayang gak saudara? Satu perahu ke Tuhan, satu perahu lagi ke perahu yang lain, perahu setan. Terus jalan nih, kecebur lah, satu kaki di sini, satu kaki di sini. Ya, jangan duakan Tuhan, jangan mendukakan Tuhan. Dua hal itu diingetin. Menduakan Tuhan apa sih? Yaitu mencintai apapun lebih dari Tuhan, memberhalakan apapun itu menduakan Tuhan. Bukan hanya soal ke paranormal, ke orang pintar atau ke dukun ya saudara. Kita pun mempunyai sesuatu harta yang kita cintai lebih dari Tuhan. Itu berhala, itu menduakan Tuhan. Saya sampai bilang gini loh, Tuhan, sekiranya Tuhan mau ambil suami saya, anak saya, rumah saya, mobil saya, ruko saya, apapun yang saya miliki, silakan. Itu ada kerelaan di hati loh. Mungkin ada hati yang jangan, sayang, aku cinta banget nih sama harta-hartaku. Itu Tuhan yang ngecek hati, saudara. Itu menduakan Tuhan, memberhalakan Tuhan. Mamon, Tuhan hanya disetarakan dengan uang, karena uang segala-galanya katanya orang dunia. Jadi orang Kristen ikut orang dunia. Bukan Tuhan segala-galanya, tapi uang segala-galanya. Ada uang abang sayang, ada uang abang itulah dunia. Tapi banyak juga orang Kristen terhamiri seperti itu. Kalau yang ke gereja yang pakai emas perhiasan, kerenceng keroncong, silakan di depan duduknya. Monggo makan ayam yang banyak ya, ayam yang banyak. Nanti kalau yang miskin ya butut. Saya pernah loh diliatin yang punya ministry. Dia liatin saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki. Saya lihatnya, kenapa ya dia liatin saya seperti itu? Karena aku orangnya sederhana gitu loh. Maksudnya enggak bajunya mewah atau sepatunya bagus atau apa, enggak. Tapi ini orang memang orang kaya ya. Lihat saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, itu jangan melihat manusia seperti itu, saudara ya. Jangan lihat luarnya. Ya, kalau yang miskin, lalu duduk
pojok sana deh. Kalau dia ngambil ayam, jangan banyak-banyak. Nanti pas makan ayam dicari, jangan banyak-banyak. Karena dia miskin. Tapi kalau orang yang kaya, makan yang banyak ya, makan ya, biar persembahannya banyak. Ya, humornya. Ya saudara, kita jangan membedakan manusia. Justru yang kekurangan, yang miskin ini makan ayam yang banyak, gak ketemu ayam setiap hari, ya kan? Nah kalau saya dulu waktu kecil gak sebulan sekali ketemu ayam goreng. Kalau sekarang saya mau makan tiap hari, tiap jam ayam goreng aja berlimpah-limpah. Dulu papa saya pendeta miskin dulu, karena miskin itu holy. Kalau zaman dulu miskin itu kudus. Kalau misalkan kaya, deket ke dosa. Katanya itu papa saya, makanya begitu. Di bawah ya hamba Tuhan yang susah lah. Mama saya ikut papa saya bilang gini, saya menikah sama papa saya membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Waduh, mama saya jadi membuang diri jadi istri gembala. Jadi seperti dibuang dari keluarganya. Wah salah juga ini begini. Jadi hidup susah berduaan sama papa saya. Sampai tuanya saudara. Karena punya pikiran yang salah. Yuk kita buka pikiran yang salah ya. Jadi kita harus anak Tuhan diberkati. Setidaknya cukup makan, minum, pakai. Bahkan bisa memberi. Punya 2 Indomie, kasihlah 1 Indomie. Ibaratnya gitu ya. Jadi mengasihi Tuhan harus sama dengan mengasihi sesama. Hukumnya sama dengan mengasihi sesama. Kalau saudara bilang cinta Tuhan tapi tidak mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, saudara bohong. Ya, dari hati setan nuduh, bohong lu. Ya jangan, akhirnya kita ya makin lemah iman kita. Yuk kita perkuat, kenal Tuhan, cinta Tuhan, bergaul karib seperti Henok. Ya, seperti Elia, akhirnya dia terangkat ke surga. Kita sedang menanti-nantikan rapture. Tuhan datang di awan-awan menjemput kita. Dan kita yang sudah pakaian kekudusan, dewasa di dalam roh, kita akan naik bersama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Melayani. Fokus, saudara, fokus saat ini pada Tuhan. Mintakan urapan dana di akhir tahun yang memampukan saudara berjalan di tahun 2022. Ada masa-masa sukar, masa-masa sukar di depan kita. Saudara persiapkan diri, mempersiapkan manusia rohmu. Shikara mata kuria bala yese. Biarlah semua yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus. Semua roh-roh apapun yang mengikat jiwa-jiwa di depan ini lepas dalam nama Yesus. Terlepas, bebas semua ikatan dosa dalam nama Yesus. Lepas, bebas. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus pakai kami. Tuhan pakai kami Bapa. Pakai hidup kami, pakai sisa hidup kami ini Bapa, untuk jadi alatmu, untuk memberitakan kabar keselamatan. Kami mengasihi Tuhan, kami boleh mengasihi sesama, kami boleh terus berlari sampai pada garis akhir. Yang hari Natal ini Bapa Kudus, Roh Kudus terus penuhi bencana ini. Jangan ada lagi kebocoran dalam hidup kami. Jangan ada lagi kekotoran di hati kami. Biar kami boleh memakai jubah kekudusan, jubah putih, jubah yang membawa kami sampai kepada kekekalan. Yaitu perbuatan baik kami menyertai kami. Tuhan sampai berkata, sabaslah hai hamba-hambamu yang setia, masuklah di dalam kerajaan Allah. Dan kita diberikan hak penuh untuk masuk kerajaan Allah. Tuhan katakan, pergilah ke persimpangan jalan, karena rumah Tuhan
setiap hati kami, sehingga kami boleh terus menyala-nyala sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Semua